Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kembali ke Hadirat-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Saat ini kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan mengalami hadirat-Mu. Tolong kami untuk bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 40 ayat 1-47, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 2, 4, dan 47. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Lalu ia mengukur pelataran dalam, itu suatu 4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Setiap orang Israel yang mengalami peristiwa pembuangan pasti ingat tentang bait Allah. Di tempat itu mereka beribadah, menerima pengampunan, mengalami kehadiran Tuhan, dan menemukan identitas sebagai umat pilihan Allah. Namun, saat Yehezkiel menerima penglihatan, semuanya telah hancur. Yerusalem sudah jatuh, bait suci sudah menjadi reruntuhan, dan umat hidup dalam pembuangan. Tidak ada imam, tidak ada mezbah, tidak ada kurban, tidak ada ibadah. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan membawa Yehezkiel melihat sebuah bait Allah yang baru. Hal ini merupakan tanda bahwa Allah belum selesai membina umat-Nya. Tuhan masih memberi pengharapan dan masa depan di tengah kehancuran dan kegagalan mereka. Allah tidak meninggalkan umat-Nya dan masih akan kembali tinggal di tengah mereka. Dalam penglihatan itu, Yehezkiel melihat bait suci yang diukur dengan sangat teliti. Setiap gerbang, pintu, dan pelataran memiliki ukuran yang jelas. Semua ini menunjukkan bahwa Allah itu teratur, kudus, dan penuh tujuan. Kehadirannya tidak bisa diperlakukan sembarangan. Setelah Israel jatuh dalam dosa dan mencemari bait Allah dengan penyembahan berhala yang menyebabkan kemuliaan Tuhan meninggalkannya, kini Tuhan menunjukkan sebuah tempat yang dipisahkan secara khusus bagi kemuliaan-Nya. Bait suci akan dipulihkan, kekudusan Allah menjadi pusat perhatian, dan kemuliaan Allah akan pulih. Penglihatan tentang bait suci menunjukkan pada sesuatu yang lebih besar, yaitu kerinduan Allah untuk kembali tinggal di tengah umat-Nya. Inti pemulihan Tuhan bukan sekedar bangunan fisik, tanah, atau kemakmuran, melainkan kehadiran dan kemuliaan Allah sendiri. Allah sedang membangun kembali kehadirannya di tengah umat-Nya. Dalam terang perjanjian baru, semua ini digenapi di dalam Kristus, Sang Bait Allah sejati, yang membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Melalui Kristus, umat Tuhan menerima akses kepada hadirat-Nya dan menjadi bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Pemulihan bait Allah berarti ibadah akan dimulai kembali dan umat akan kembali mendekat kepada Allah. Jalan menuju hadirat Tuhan terbuka lagi. Ini adalah kabar yang meneguhkan, karena Allah masih mau ditemui. Renungkanlah, apa yang sebenarnya menjadi pusat hidup Anda?
Seringkali kita lebih mengejar kenyamanan, keberhasilan, atau pemulihan keadaan, tetapi lupa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah hadirat Allah sendiri. Ketika hidup terasa runtuh atau belum pulih sepenuhnya, ingatlah bahwa Tuhan belum selesai membangun hidup kita, umat-Nya. Ia tetap bekerja dengan sempurna, teratur, dan penuh tujuan untuk membawa kita kembali hidup dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk selalu menjadikan hadirat-Mu sebagai pusat kehidupan kami. Pimpin kami agar setia hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan terus mengalami pemulihan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.